Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Semoga teman-teman di rumah sekalian terus diliputi kebahagiaan dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membawakan kembali suatu cerita misteri horor yang kali ini berasal dari tanah Kalimantan, ya tanah Borneo. Ini adalah cerita yang ditulis oleh penulis kesukaan gua, Om Ras. Jadi teman-teman juga bisa baca di thread dari Om Ras. Nah, judul yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah Tersesat di Alam Jin. Sebagai disclaimer, kita coba mengingatkan teman-teman bahwasanya kita hidup berdampingan dengan dunia yang tak kasat mata. Dan kita harus berperilaku santun dimanapun terhadap siapapun. Dan pengalaman mistis setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Ada yang hanya bisa merasakan tapi tidak melihat. Dan ada yang tidak kedua-duanya. Sebelum masuk ke dalam cerita, siapkanlah mental kalian. Cerita ini berjudul Tersesat di Alam Jin. Dahulu, di tempat kami ini jarang sekali orang-orang menggunakan kompor. Yang memakai kompor hanyalah orang-orang yang berada. Jika orang biasa seperti kami, memasak atau merebus air hanyalah menggunakan kayu api. Cerita ini bermula dari seorang pemuda yang berasal dari sebuah desa yang terletak di salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemuda tersebut bernama Rizwan. Ia baru berusia 16 tahun kala itu. "Berangkatnya besok saja sama si Rizwan, biar ada yang nemenin kamu, Mus," ujar abahnya Rizwan pada adik laki-lakinya yang bernama Mustaqim, yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumahnya. "Nah, makanya itu Kak, saya kemari memang ingin mengajak si Rizwan untuk pergi besok." "Pergi kemana memangnya Pawan?" tanya Rizwan. "Ke hutan, mencari rotan dan kayu," jawab Suanang Imus. Suanang dalam bahasa Banjar artinya adalah paman atau paman yang paling muda. "Bamalam kakek takina Suanang?" "Jelas, kita tidak bisa langsung pulang, Wan." Rizwan pun mengangguk. Rizwan muda memang sangat menyenangi perjalanan ke hutan-hutan. Kadang dia juga pergi bersama teman-temannya ke perkebunan karet yang terletak di atas desa untuk mencari jamur pada awal musim hujan. Atau pergi ke sungai-sungai kecil hanyalah untuk mencari kepiting sungai dan ikan-ikan kecil untuk mereka nikmati sebelum pulang ke rumah. Lamat-lamat dari toa langgar atau musola terdengar suara azan maghrib. Suanang Imus surga menyeruput kopinya yang masih bersisa 2 jari. "Ya sudah, besok datang ke rumah paman ya. Kita berangkat dari rumah paman saja. Yuk, mari Kak, saya pulang dulu. Assalamualaikum." Selepas sholat Isya, Rizwan membereskan barang-barang yang akan ia bawa besok, memasukkannya ke dalam bakul atau tas jinjing dari rotan. "Lah, memangnya tidak susah kamu Wan pakai bakul itu? Apalagi kamu pakai tas Abah sajalah, jelas mudah membawanya." "Abah sendiri bagaimana kalau besok mau pergi ke sawah?" "Masalah Abah ini gampang saja. Sawah itu tidak terlalu jauh juga. Abah masih bisa pakai bakul itu untuk membawa bekal." Wush! Lampu pelita di rumah mereka mati tiba-tiba karena ditiup angin. Maklumlah, rumah mereka sudah sangat tua sehingga dinding-dinding kayunya sudah banyak yang hancur dimakan rayap. Jadi, kalau ada angin kencang, otomatis lampu-lampu pelita buatan abahnya Rizwan itu mati semua. Gubrak! Suara jendela rumah yang terbuka karena ditiup angin. Ayahnya Rizwan berjalan ke arah jendela untuk menutupnya kembali. Dari kemarin ribut terus, entah pertanda apa.
Bisa jadi pertanda seseorang sedang hamil di luar nikah, ujar ayahnya Rizwan. Abah ini kira-kira bagus apa enggak sih bicara seperti itu? Tegur ibunya Rizwan. Loh, kok kamu marah? Kamu dulu waktu hamil anak-anak kita itu bagaimana? Apa kita berdua yang hamil atau hanya kau sendiri? Ibunya Rizwan membocorkan suaminya dengan kesal. Suasana malam semakin hening. Lampu-lampu pelita yang sedari senja dihidupkan untuk memperluas rumah kini sudah dimatikan. Setiap penghuni desa sudah tertidur dengan ditemani alunan musik alami dari rintik hujan yang menenangkan. Di pagi hari, Rizwan sudah bangun dan mandi, tak lupa juga ia sholat subuh di rumah. Sementara ayahnya sudah sejak tadi berangkat ke Langgar seperti biasa untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, ia berjalan ke arah dapur dan melihat ibunya tengah memasak makanan untuk mereka. Rizwan lalu mengambil gelas dan mengisinya dengan kopi dan gula. Mak, tadi malam aku bermimpi. Mimpi bertemu perempuan. Perempuannya cantik sekali, Ma, cerita Rizwan. Oh ya? Siapa tahu kamu sudah ingin beristri, Wan, canda ibunya yang membuat Rizwan merengut. Ih, mama ini ada-ada saja, ujar Rizwan seraya mengaduk kopinya. Setelah sarapan, Rizwan pun bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya yang berada di ujung kampung. Paman, paman, panggilnya di depan pintu rumah. Pamanmu di sungai, Wan, mengeringkan air hujan dari dalam sampannya. Tunggu saja di dalam rumah, kata bibinya saat itu. Rizwan pun mengangguk, lalu ia menunggu di dalam rumah sang paman. Syarat sekali muatan sampan kecil itu. Dengan barang-barang bawaan keduanya, Rizwan mendayung di depan dan Suanang Imusnya mendayung di bagian belakang. Menanggapi nada bicara hangat antara paman dan keponakan itu, matahari sudah sangat tinggi dan bersinar terik menembus pepohonan yang berjajar di tepian sungai tersebut. Kita berhenti di depan situan, kita makan dulu, perutku sudah keroncongan, ujar pamannya sambil menunjuk ke arah pohon yang dahannya menjuntai ke air. Setelah mengikatkan tali sampan pada dahan pohon, mereka berdua pun lantas mulai membawa bekal dan membukanya makanan yang dibawa dari rumah. Dan saat sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba seekor ular jatuh tepat di atas wadah makanan mereka yang membuat Rizwan kaget. Suanang Imus tanpa rasa takut lantas menangkap ular yang mencoba keluar dari dalam sampan lalu melemparnya ke tepian sungai. Jangan takut, itu hanyalah ular daun, tidak berbisa. Terus bagaimana makanan kita ini, Paman? Ih, saya jadi merasa jijik untuk memakannya. Berikan ikan saja, Paman pun tidak sanggup memakan bekas kejatuhan ular itu. Lalu mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan, memasuki sungai-sungai kecil dan mendayung semakin ke hulu. Jalan di depan mereka terhalang sebuah pohon besar yang tumbang, hingga membuat mereka berdua mau tak mau harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke hulu. Kita kemana ini, Paman? Kita ke hulu sana, tapi saat dalam perjalanan ke hulu ini, kalau kita ketemu rotan, potong saja. Kita ikat, kita kumpulkan di pinggir sungai. Jadi dari hulu sana kita kumpulkan ke sini. Barulah setelah semuanya terkumpul, kita buat rakit agar memudahkan kita membawanya ke desa. Rizwan pun mengangguk. Ia berjalan ke belakang sang paman. Nah, coba lihat itu rotan. Kita potongkah, Paman? Suanang Imus pun mengangguk membuat Rizwan langsung bersemangat. Ia meletakkan tasnya di atas pohon akar, lalu dengan sangat terampil ia mulai menarik rotan tersebut dan melepaskan kulit rotan yang masih berduri. Bahkan Rizwan sampai naik ke atas pohon besar agar rotannya tidak banyak terbuang saat dipotong. Tarik, Paman! Potongan rotan pertama yang mereka dapat sangat panjang. Suanang Imus tersenyum puas dan bangga pada Rizwan. Banyak sekali semut di atas sana. Habis saya kena gigit-gigitnya, Paman. Suanang Imus pun tertawa kecil mendengar kata-kata Rizwan. Ayo, sebentar lagi malam, kita bikin tempat tidur untuk di sana saja. Di sana lebih bagus sepertinya. Rizwan mengambil tasnya lalu berjalan di belakang sang paman.
Suanang Imus membuat tempat tidur yang menyerupai ayunan dari karung, sementara sang paman membuat tempat tidur. Rizwan pun memasak nasi dan mencari ikan di sungai tersebut. Dan dalam waktu singkat, Rizwan sudah berhasil mendapatkan banyak ikan. Mungkin karena daerah itu tak pernah dimasuki orang, atau bisa jadi karena ikan-ikannya yang kelaparan sehingga sangat mudah untuk ditangkap. Sisa nasi jangan dibuang di dekat sini ya Wan, nanti kita kena serang semut Salimbada. Rizwan paham dan dia langsung membasuh bekas makan dan membuang sisa-sisa makanan ke sungai agar tidak mengundang semut-semut hitam yang jika menggigit sangkitnya hampir sama seperti sengatan lebah. Sebelum tidur mereka berdua bercerita ke sana kemari tentang apa saja. Lalu dalam beberapa saat kemudian Rizwan pun terlelap. Begitupun juga dengan pamannya. Entah pukul berapa ketika Rizwan terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kungkungan macan. "Paman, paman, bangun paman. Coba dengar paman." Pamannya terdiam beberapa saat dan ketika mendengar suara itu dia lantas asik menyalakan api. Wajah Suanang Imus terlihat tegang. Setelah api menyala beliau menarik tangan Rizwan untuk mendekat ke arah api. Suara, "Shh, jangan ditegur." Rizwan tersenyum, wajahnya pelan-pelan ikut menegang. Ia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan suara tersebut. Dan beberapa saat kemudian dari atas pepohonan di seberang sungai terdengar suara dahan dan dedaunan yang bergoyang-goyang seperti terkena angin kencang. Rizwan pun merapatkan tubuhnya pada sang paman. Untungnya suara-suara itu berhenti setelah beberapa saat membuat jantung keduanya hampir copot. Keesokan harinya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan mencari rotan. Syukur alhamdulillah, baru setengah hari saja kita sudah dapat banyak sekali. Iya paman. Menjelang sore mereka kembali membuat tempat untuk tidur. Setelah selesai membantu pamannya itu, Rizwan kembali mencari ikan di sungai untuk makan malam. Namun sepertinya hari itu dia tidak seberuntung kemarin dalam menangkap ikan, karena selama hampir 1 jam dia berusaha untuk menangkap ikan-ikan kecil maupun kepiting dan udang, Rizwan tetap tak berhasil. Tidak ada lauk untuk kita makan paman. Tidak ada seekor pun ikan yang berhasil aku tangkap. Sudah, kita makan apa saja yang ada. Setelah selesai makan, paman Imus langsung mengumpulkan ranting-ranting kering dalam jumlah banyak untuk api, agar api kemenangan mereka tetap menyala semalaman. Kau tidurlah lebih duluan, biar paman yang berjaga. Nanti kalau paman mengantuk, paman akan membangunkanmu. Rizwan yang matanya sudah sangat mengantuk itu pun langsung memejamkan mata. Udara malam itu sangatlah dingin. Beberapa kali Rizwan berusaha menghalau rasa dingin tersebut dengan memasukkan tangannya ke dalam baju, tetapi tidak berhasil membuatnya hangat. Akhirnya Rizwan pun bangun. Ia menatap ke arah api yang sudah mati dan pamannya tidak ada di sana. "Paman? Paman? Paman di mana?" tanya Rizwan masih di atas tempat tidur. Hening. Bahkan suara-suara binatang malam pun tak terdengar sama sekali. "Paman kemana ya? Apa dia sedang buang air di sungai?" ujar Rizwan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pelan-pelan Rizwan beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke arah api yang sudah mati. Rizwan berusaha menghidupkan kembali api tersebut untuk menghangatkan badannya sambil menunggu kedatangan sang paman yang entah berada di mana. Setelah api menyala dan mulai membakar ranting-ranting kering itu, Rizwan pun duduk menunggu dalam waktu yang cukup lama, tapi pamannya tak kunjung muncul. Apa aku cari saja ya? Rizwan khawatir kalau pamannya sudah terkena sengatan atau gigitan ular yang pastinya banyak sekali di sekitaran hutan tersebut. Dengan berbekal senter yang terkadang mati nyala dengan sendirinya itu, Rizwan pun mulai berjalan di tengah gelapnya malam untuk mencari sang paman. Beberapa kali dia berteriak dan terkena goresan duri. Saat senter mati dengan tiba-tiba, Rizwan pun mulai berkeringat, nafasnya terdengar berat. Jalanan di depannya sudah menanjak ke atas dan dipenuhi semak berduri, membuat Rizwan ingin menghentikan pencariannya. Namun pada saat yang bersamaan ia mendengar lamat-lamat suara keramaian.
Jangan-jangan di sebelah sana sudah masuk perkampungan. Kalaupun iya, apa mungkin paman di sana? Rasanya tidak mungkin. Lebih baik aku kembali ke pondok saja. Siapa tahu paman sudah menungguku, gumam Rizwan. Rizwan pun berbalik, namun cukup lama ia berjalan. Rizwan tak kunjung menemukan jalan menuju pondok, padahal ia ingat betul kalau jalan yang ia ambil tadi hanya lurus saja, tidak berbelok-belok. Dan di saat ia hampir berputus asa, itulah suara orang yang tengah bergelak tertawa kembali terdengar. Suara orang-orang sepertinya sangat dekat dari sini. Apa aku ke sana saja? Setidaknya sampai pagi. Dan setelah pagi nanti, aku akan lebih mudah mencari jalan ke pondok. Akhirnya Rizwan memutuskan untuk mengikuti arah suara tersebut. Dan saat suara itu semakin dekat darinya, Rizwan melihat kabut yang cukup tebal menghalangi cahaya senternya. Ia ragu-ragu untuk melewati kabut tersebut, namun begitu mendengar suara orang-orang yang semakin dekat dengannya, membuat Rizwan langsung melangkah maju. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan ketika ia melewati kabut itu, tapi perlahan-lahan kabut itu mulai menipis seiring dengan langkah kakinya. Di depan sana banyak sekali orang-orang yang tengah berkumpul menatap lekat ke arah panggung. Di atas panggung itu sendiri ada 3 orang yang tengah berbalas pantun berirama dengan diikuti tabuhan kendang. Sama seperti ciri khas pantun dan syair di acara-acara Mahidin pada umumnya. Rizwan pun berjalan melewati orang-orang menuju ke arah depan untuk menyaksikan lebih dekat pamahidinan tersebut. Saat ada kata-kata yang lucu, orang-orang tertawa, begitu juga dengan Rizwan hingga tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang dari belakang. Rizwan pun menengok dan melihat seorang laki-laki tua tengah memandanginya. "Kamu dari mana? Sepertinya bukan warga desa ini." Ketika saya sampai di sini, saya melihat ada acara Mahidin. Jadi saya ikut menonton acaranya," jawab Rizwan. Lelaki tua itu mengangguk lalu sambil tersenyum, ia membungkuk bahu Rizwan, mengajaknya untuk menikmati makanan yang sudah disediakan di atas meja. "Ayo, sambil makan makanannya." Berbagai macam makanan yang lezat terhidang di atas meja. Ada juga macam-macam kue khas Kalimantan Selatan di meja lainnya, membuat Rizwan menelan ludah. Namun ia juga merasa sungkan untuk memakan makanan tersebut karena ia sadar dirinya tidaklah diundang pada acara tersebut. "Ayo, silakan dimakan," suruh si lelaki tua. Saya makan ya Pak, sebelumnya terima kasih." Rizwan pun memakan makanan itu dengan sangat lahap. Setelah perutnya sudah kenyang, Rizwan lanjut melihat acara Mahidin yang semakin lama semakin seru. Tapi ada yang aneh, karena sedari awal Rizwan mencari pamannya tadi sampai ketika dia tiba di desa tersebut, rasanya sudah sangat lama sekali. Namun entah kenapa dengan waktu yang selama itu matahari tak kunjung terbit, bahkan tanda-tanda fajar saja belum terlihat. Hati Rizwan pun mendadak resah memikirkan sang paman. "Kalau kamu mau istirahat, ayo ikut ke rumahku," ajak si lelaki tua itu pada Rizwan. "Saya khawatir dengan paman saya. Saya takut kalau terjadi apa-apa pada beliau, Pak." Si lelaki tua itu tersenyum. Senyumnya ramah, namun terlihat aneh di mata Rizwan, seperti ada yang kurang dari senyuman itu. "Tidak akan terjadi apa-apa di sini pada pamanmu. Kau bisa beristirahat sampai matahari terbit, dan aku akan mengantarmu keluar dari desa ini besok pagi." Rizwan pun menguap. Matanya yang tadi terasa segar tiba-tiba saja kini menjadi sangat gelisah. Ia pun mengikuti langkah si lelaki tua yang mengajaknya memasuki sebuah rumah. Rizwan diantar ke sebuah kamar dan disuruh beristirahat di sana. Dalam beberapa saat saja Rizwan pun sudah terlelap. Entah berapa lama ia tertidur. Yang pasti saat ia terbangun, pamannya sudah berada di sampingnya sambil menangis. Rizwan pun terlihat seperti orang linglung ketika ia terbangun. "Syukur, alhamdulillah, kau sudah kembali, Wan." Rizwan pun menatap ke sekelilingnya. Ruangan itu sangat ia kenal. Ya, ia sudah berada di rumah. Tapi
Tapi bagaimana mungkin? Rizwan pun bertingkah seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Ia terus menanyakan tentang keberadaan kakek tua dan bagaimana ia bisa kembali ke rumah tanpa ia sadari. Kamu menghilang selama 2 hari, Rizwan. Dan ketika kamu ditemukan oleh pamanmu, kamu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Kamu ditemukan di dalam lubang kayu besar di tengah hutan. Kenapa sebenarnya kamu sampai berada di sana, Rizwan? Ujar ibunya. Rizwan pun terlihat bingung mendengar cerita sang ibu yang ia rasa sangat tidak masuk akal itu. Ia kemudian mencoba mengingat-ingat apa yang sudah ia alami. Tapi apa yang ia ingat dimulai dengan pamannya yang menghilang. Kemudian ia mencari sang paman dan tanpa sengaja mendengar suara keramaian. Lalu mengikuti suara itu hingga akhirnya tiba di sebuah desa yang sedang mengadakan acara mahidin. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat ramah dan baik padanya. Kakek itu juga memberikan makanan, tempat untuk beristirahat hingga matahari terbit. Tapi yang anehnya setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun saya sudah di rumah, ucap Rizwan pelan. Wan, untung saja mereka mau melepaskanmu, Wan. Coba kalau tidak, mungkin selamanya kamu akan berada di dunia mereka, ujar ayahnya Rizwan. Rizwan pun menatap sang paman yang terlihat tertunduk di dekatnya. Mungkin dia merasa bersalah karena Rizwan seperti itu di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Paman, rotan kita bagaimana, Paman? Rizwan terdiam. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? 2 minggu setelah Rizwan bangun dari tidur panjangnya barulah ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Rizwan masuk ke dunia jin dan tanpa sengaja memakan serta meminum apa yang mereka berikan padanya. Karena menurut kesaksian pamannya, hutan yang mereka datangi itu sama sekali belum pernah dimasuki oleh orang lain selain mereka. Dan tempat itu pun sangat jauh dari pemukiman warga. Jadi sangat tidak mungkin Rizwan tersesat sampai ke perkampungan warga. Apalagi pada saat Rizwan ditemukan itu, dia pun berada di dalam lubang kayu. Dunia mereka dan kita itu hanya terpisah oleh dinding setipis kulit bawang, nak. Kehidupan kita dan mereka pun tidak jauh berbeda, tapi untungnya kamu bertemu salah satu di antara mereka yang bersifat baik dan juga ramah kepadamu. Maka dari itu, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga sikap dan sopan santun. Entah itu sesama manusia ataupun makhluk yang lain, maka mereka akan segan pada kita. Rizwan pun mengangguk. Matanya menatap pohon rambutan yang berada di depan rumah itu. Membayangkan kejadian pada malam hari itu, Rizwan pun bergidik ngeri. Apa yang saya makan di sana ya, Paman? Apakah itu benar-benar makanan? Lelaki itu tersenyum kecut. Sebaiknya kau tidak usah tahuan. Ya itu tadi teman-teman ceritanya. Kalau kita ambil kesimpulan dari sini bahwa kita itu hidup berdampingan dan kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Cerita tadi hanya hiburan semata, walaupun berdasarkan kisah nyata, tetap kita harus saling menghormati. Dan jangan lupa tetap dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe agar menambah kami semangat dalam membuat konten lagi. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya masih bersama Lelaki Sejati.